Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kajian besi dalam Al-Quran. Kelompok kami terdiri dari Putri Sarini Mulyani dan saya sendiri, Wafia Isni Fadilah. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan besi. Yang kedua, pengertian besi menurut Al-Quran dan sains. Yang ketiga, sejarah besi menurut Al-Quran. Dan yang keempat yaitu relevansi antara besi dengan Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan besi. Ada 4 ayat. Yang pertama yaitu surah Al-Isra ayat 50 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadida, yang artinya katakanlah jadilah kamu sekalian batu atau besi. Yang kedua yaitu surah Al-Kahfi ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sandafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra, yang artinya berilah aku potongan-potongan besi sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Kemudian, Quran Surat Saba ayat 10 dan 11. Ayat 10 itu yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud dan kami telah melunakkan besi untuknya. Kemudian ayat 11-nya yang berarti, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang soleh, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang terakhir yaitu surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mizana liyaquman nasu bil qis wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kedua yaitu pengertian besi menurut Al-Quran dan sains. Berdasarkan tafsir Al-Marawi dan tafsir Fi Zilalil Quran, Al-Marawi dan Sayyid Qutb sama-sama menyimpulkan bahwa besi itu memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan manusia. Kedua mufassirin itu menyebutkan bahwa peradaban manusia itu sangat bertumpu pada besi, baik untuk alat-alat keperluan perang, alat komunikasi, transportasi maupun alat-alat rumah tangga itu pasti memerlukan besi. Seperti kita tahu, alat-alat perang itu membutuhkan sesuatu yang kuat seperti tameng ataupun pedang, biasanya kan juga terbuat dari besi.
kemudian alat komunikasi. Di dalam alat komunikasi kita tentunya di dalamnya itu terkandung besi serta alat transportasi. Untuk menampung manusia yang begitu banyak, kita memerlukan sesuatu yang kuat, makanya besi itu juga digunakan. Kemudian pengertian besi menurut sains. Nah, di sini penemuan astronomi modern berhasil mengungkap bahwa logam besi yang ada di bumi ternyata berasal dari benda-benda luar angkasa. Dalam penemuan itu disimpulkan bahwa logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan di dalam inti bintang-bintang raksasa. Kemudian sejarah besi ini pertama kali yaitu tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, ini itu terdapat tanda-tanda pertama kegunaan besi. Datanya dari Sumeria dan Mesir. Nah, benda-benda kecil seperti mata lembing dan perhiasan ini dihasilkan dari besi yang didapati dari meteor. Kemudian yang kedua yaitu sekitar Masehi hingga tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, di sini itu semakin banyak objek besi yang dikerjakan itu dihasilkan. Ini terjadi di Anatolia dan Mesir. Nah, bagaimanapun kegunaannya ini kemungkinannya untuk upacara tertentu, dan besi itu merupakan logam yang mahal dibanding emas. Dalam epik Ilan, itu kebanyakan senjata merupakan gangsa, tetapi ketulan besi itu digunakan untuk perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi hingga 10 Masehi. Nah, sebelum abad ke-12 ini, tepatnya pada abad 1600 sebelum Masehi hingga 1200 sebelum Masehi itu, besi sudah digunakan secara lebih luas, tetapi tidak menggantikan kegunaan gangsa karena besi pada saat itu lebih mahal daripada gangsa. Pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, pada tahun-tahun ini, abad ke-8 sebelum Masehi ini, negara Cina itu menggunakan besi pertama kali itu adalah besi. Ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi mengenai barangan besi tempa muncul di barat laut berhampiran di Xinjiang. Kemudian tahun Zhou. Nah, pada tahun-tahun Zhou ini, keupayaan penghasilan barangan besi ini bermula disebabkan teknologi tanur yang berkembang tinggi, menghasilkan rel lau bagas atau blast furnace yang berupaya menghasilkan suhu melebihi 1300 Kelvin. Nah, negara Cina telah memajukan penghasilan besi tuang atau besi. Kemudian yang keenam yaitu kemunduran di Eropa. Nah, besi tuang itu terjadi kemunduran di Eropa. Itu disebabkan karena pelebur Eropa itu hanya mampu mencapai suhu sekitar 1000 Kelvin dan tidak bisa melebihi suhu tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada abad ke-18. Nah, pada abad ke-18 ini bekalan kehabisan. Dan yang kemudian arang bahan api fosil itu digunakan sebagai ganti dari bekalan kayu yang sudah habis itu. Nah, inovasi ini itu oleh Abraham Darby itu dijadikan tenaga untuk revolusi perindustrian di England. Kemudian sejarah besi menurut Al-Quran pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan Zulkarnain. Yang pertama yaitu pada zaman Nabi Daud. Nah, ini terdapat pada Quran surah Saba ayat 10 dan 11. Firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ah. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Yang artinya, dan berikan kepada Daud karunia dari kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, kita berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keahlian membuat baju besi untuk melindungi bala tentaranya. Bala tentara Daud itu dalam menghadapi
serangan musuh. Allah memberikan petunjuk dengan cara pembuatannya, yaitu terdapat pada Quran surah Saba ayat 11 yang berbunyi Ani'mal sabiqatin waqaddira fis sardi wa'malu sholihan inni bima ta'maluna basyir, yang artinya yaitu buatlah baju besi yang besarlah anyamannya dan kerjakanlah amal yang soleh, sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya di sini itu adalah janganlah kamu memakai paku dalam pembuatannya, karena hal itu akan membuatnya mudah pecah. Demikian menurut yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Hasan Basri, Qatadah dan Al-Amashi itu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan besi lunak di tangan Daud sehingga ia dapat dengan mudah membentuk besi itu dengan tangannya tanpa melalui proses pembakaran dan pemukulan. Sedangkan Qatadah itu berkata, orang yang pertama kali membuat baju besi adalah Daud. Sedangkan Ibnu Syaudzab berkata, Daud membuat satu baju besi yang dijual dengan harga 6.000 dirham. Kemudian selanjutnya yaitu pada zaman Nabi Zulkarnain. Nah, di sini itu Nabi Zulkarnain membangun pembatas antara daerah yang dihuni oleh jahan baik menggunakan besi. Jadi pada zaman dahulu itu, pada zaman kerajaan Romawi, ada seorang raja yang soleh, Zulkarnain. Kemudian pada saat Raja Zulkarnain ini dan pasukannya menaklukkan daerah Afrika sampai pedalamannya hingga sampai ke bagian paling barat sebuah samudra itu, ia dan pasukannya itu menemukan itu yang bangsa atau penduduknya itu memiliki dua perilaku yang berbeda. Yang satu berbuat baik dan yang satu berbuat jahat. Kemudian itu berkata kepada Raja Zulkarnain, itu sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang senang berbuat kerusakan di muka bumi. Kami akan memberi imbalan kepada membuat tembok pemisah antara kami dengan mereka. Kemudian Zulkarnain menyanggupinya dan memberitahukan kepada orang-orang atau penduduk-penduduk tersebut itu untuk mengumpulkan potongan-potongan besi. Kemudian ditumpuklah potongan besi tersebut di antara kedua deretan gunung. Setelah tumpukan besi telah mencapai setinggi gunung, kemudian Zulkarnain itu membakar atau meniupkan besi. Zulkarnain kemudian berkata, tiuplah api. Kemudian tumpukan besi itu menjadi merah setelah dipanaskan dengan api. Kemudian Zulkarnain menuangkan tembaga mendidih ke dalam tumpukan besi itu, sehingga bagian yang satu melekat dengan bagian dan bersambung dengan deretan gunung-gunung tersebut. Kemudian tembok besi itu selesai dibangun. Ya'juj dan Ma'juj itu tidak dapat mendaki tembok tersebut dan melakukan kerusakan atau kejahatan di daerah orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada relevansi, yang terakhir yaitu ada relevansi antara besi dan Quran surah Al-Hadid. Di sini itu yang pertama ada nomor atom besi. Nah, Al-Quran itu menunjukkan keajaiban matematis lain dengan memperlihatkan nomor atom besi 26 dalam berbagai cara. Yang pertama yaitu setiap huruf dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Hadid, setiap huruf memiliki nilai matematis. Kita akan mendapati semua huruf dan nilai numerik itu di bagian yang mengupas angka 19. Nah, dalam nilai matematis untuk kata besi atau Al-Hadid itu 26. Jadi dia sama dengan nomor atom besi. Di sini H itu memiliki nilai numerik berjumlah 8, kemudian dal itu 4, ya itu 10, dan dal itu 4. Jadi jika dijumlahkan dia akan 26. Kemudian ayat yang merujuk pada besi itu merupakan ayat ke-25 dalam surah Al-Hadid. Nah, bila kita
ikutkan basmalah di situ, maka akan menjadi 26. Jadi basmalah dengan surah ke-25 Al-Hadid. Kemudian nama Allah yang disebut dalam surah ini itu untuk ke-26 kalinya itu berada pada ayat yang sama. Nomor atom sebuah unsur adalah karakteristik utama unsur tersebut dan ditentukan oleh jumlah protonnya yang merupakan pembentuk tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu hubungan isotop besi dengan kata Al-Hadid. Nah, selain nomor atom yang tadi itu ada juga isotop besi. Nah, kata Al-Hadid ini memiliki nilai matematis 57. Ketika Al-Hadid ini digunakan atau jika tadi untuk nomor atom itu kan kata hadid saja, tidak menggunakan kata alnya. Jadi jika kata alnya itu diikutkan, maka nilai matematisnya itu akan menjadi 57. Nah, ini dijabarkan yaitu melalui huruf hijaiyah alif memiliki nilai numerik 1, kemudian lam itu 30, h itu 8, dal 4, ya 10, dal 4. Jadi jumlahnya akan 57. Dan surah Al-Hadid ini merupakan surah ke-57 di dalam Al-Quran. Jadi dia sama dengan isotop besi dari yang ditunjukkan itu. Kemudian surah Al-Hadid itu adalah surah ke-58. Itu dihitung dari akhir Al-Quran. Nah, isotop besi lainnya itu ada yang bernilai 58. Kemudian surah ini itu terdiri dari 29 ayat. Nah, keseluruhannya menjadi 30 jika basmalah itu diikutkan atau dihitung. Nah, 29 itu surah dari Al-Hadidnya, kemudian 30 ayat itu sama dengan jumlah neutron dari isotop besi dari total 4 isotopnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada arti surah Al-Hadid. Di sini poin pentingnya atau yang di garis bawah kekuatan yang hebat. Nah, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada umat manusia adalah desain bumi yang paling besar yaitu, dan bumi dan isinya ini dilindungi oleh sabuk Van Allen yang membungkus bumi seolah-olah perisai berbentuk medan elektromagnetik berenergi tinggi. Nah, perisai dengan kekuatan hebat ini tidak dimiliki oleh planet-planet lain. Sabuk radiasi yang membentuk energi tinggi elektron mengelilingi ribuan kilometer di alas bumi. Maka dari itu diberi nama sabuk Van Allen. Nah, sabuk ini itu berfungsi untuk isinya dari ledakan dahsyat energi matahari yang terjadi setiap 11 tahun dengan solar flares. Nah, ledakan dahsyat ini bila tidak ditahan di angkasa, maka akan dapat meluluhlantakkan semua kehidupan di bumi dengan kekuatan setara 100 juta bom atom Hiroshima. Bisa dibayangkan seperti apa itu kan? Nah, perlindungan juga ini didapatkan dari serangan badai kosmis yang membahayakan umat manusia. Nah, sabuk ini itu terbentuk dari inti bumi yang besar, yaitu terdiri dari besi dan nikel. Keduanya membentuk medan magnet yang besar yang tidak dimiliki oleh planet lain kecuali planet Merkurius, lebih lemah. Yang keempat yaitu ada cara mengolah besi. Nah, di sini iman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 98 dan Sabah ayat 10. Yang berarti surah Al-Kahfi yaitu berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung tersebut, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Nah, salah satu teknik mengolah besi itu ialah dengan dipanaskan hingga mendidih atau menjadi bara, lalu kemudian dibentuk sesuai keinginan yang diinginkan. Nah, proses ini 100% persis dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Nah, uniknya itu Al-Quran menjelaskan bahwa cara ini sudah dipakai berabad-abad jauh sebelum era sains modern seperti sekarang ini. Proses pengolahan besi sekarang itu lebih modern melalui proses peleburan biji besi, pembakaran, proses tuang cor, tempa, dan lain-lainnya. Sekian dari saya berterima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.